Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bahagia Belajar, channel yang berisi tentang video pembelajaran tingkat sekolah dasar, khusus pembahasan pada kompetensi Inti 3 atau KI 3, yaitu penilaian pada aspek pengetahuan. Kali ini kita masuk ke dalam materi pelajaran ilmu pengetahuan alam, buku tema 1 kelas 4 sekolah dasar, kompetensi inti 3.6, yaitu menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Poin-poin pada pembahasan materi ini adalah yang pertama tentang bunyi, dan yang kedua bagian-bagian telinga dan fungsinya. Definisi bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar. Sifat-sifat bunyi. Ada 3 sifat-sifat bunyi sebagai berikut. Pertama, termasuk gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarnya. Yang kedua, perambatannya membutuhkan medium atau media. Yang ketiga, dapat dipantulkan. Sumber-sumber bunyi. Sumber bunyi adalah benda-benda yang dapat menghasilkan bunyi. Contoh sumber bunyi adalah seperti drum, beduk yang dipukul, atau suling, dan lain benda-benda yang lainnya. Jenis-jenis bunyi. Sebelum saya menjelaskan tentang jenis bunyi, saya akan memberitahu tentang frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya getaran yang setiap terjadi 1 detik. Satuan frekuensi adalah hertz. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu untuk yang pertama, bunyi infrasonik. Bunyi infrasonik itu adalah bunyi yang mempunyai frekuensi sangat rendah, yaitu kurang dari 20 Hz. Bunyi ini hanya dapat didengar oleh kelawar, anjing, jangkrik, dan kuda. Yang kedua, bunyi audiosonik adalah bunyi yang mempunyai frekuensi di antara 20 sampai 20.000 Hz. Bunyi audiosonik ini dapat didengar oleh manusia. Dan yang ketiga, bunyi ultrasonik adalah bunyi yang mempunyai frekuensi sangat tinggi, yaitu lebih dari 20.000 Hz. Bunyi ini hanya dapat didengar oleh lumba-lumba. Masuk selanjutnya ke perambatan bunyi. Bunyi trompet dan gitar merambat melalui media udara. Bunyi dapat merambat melalui media padat, cair, dan udara. Bunyi tidak merambat di ruang hampa udara karena bunyi memerlukan medium atau media untuk merambat. Benda padat dan cair merupakan penghantar bunyi yang baik daripada udara. Hal ini disebabkan susunan partikel zat padat dan cair lebih rapat daripada susunan partikel udara. Selanjutnya, pemantulan bunyi. Berikut ini adalah jenis-jenis pemantulan bunyi. Yang pertama, bunyi ini terjadi apabila sumber bunyi mempunyai jarak yang sangat dekat dengan dinding pemantulnya. Itu dinamakan bunyi yang memperkuat bunyi asli. Yang kedua, gaung. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi terpantul berulang-ulang. Contohnya adalah pemantulan bunyi yang terjadi di dalam bioskop. Bahan-bahan yang dapat menyerap bunyi atau yang mudah diserap oleh bunyi itu bahan-bahan yang lunak, seperti karpet, busa, karet, dan gabus. Lalu yang ketiga, gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Contohnya, bunyi pantul yang dihasilkan oleh dinding antar bangunan dan dasar suatu ruangan. Lalu jenis-jenis bunyi yang lain. Jenis-jenis bunyi yang lain ini seperti yang pertama, nada.
Nada adalah bunyi yang mempunyai frekuensi yang teratur. Yang kedua, ada desah. Desah adalah bunyi yang memiliki frekuensi yang tidak teratur. Yang ketiga, ada dentum. Dentum adalah bunyi yang mempunyai amplitudo yang sangat besar dan terdengar mendadak. Yang keempat, warna bunyi atau timbre adalah bunyi yang memiliki frekuensi yang sama tetapi terdengarnya berbeda. Lalu resonansi bunyi. Apa itu resonansi bunyi? Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena ada benda lain yang bergetar. Contoh peristiwa resonansi yang menguntungkan dan merugikan. Resonansi yang menguntungkan yaitu resonansi yang terjadi pada alat musik seperti gitar, gamelan, dan lain-lain. Lalu yang kedua, resonansi yang merugikan yaitu resonansi yang terjadi pada suara deru pesawat terbang yang dapat membuat kaca pecah. Sekarang kita masuk ke bagian-bagian telinga. Bagian-bagian telinga terdiri atas 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Bisa dilihat di situ pada gambar bagian-bagian telinga. Lalu fungsi bagian-bagian telinga. Yang pertama, bagian telinga luar. Bagian ini merupakan yang terlihat secara kasat mata dari telinga manusia. Fungsinya sebagai pelindung telinga. Yang termasuk bagian luar di antara daun telinga adalah saluran telinga, yaitu daun telinga. Yang pertama, daun telinga adalah bagian telinga terluar yang membatasi bagian luar kepala dengan saluran telinga. Daun telinga berfungsi untuk menangkap gelombang bunyi. Lalu saluran telinga adalah saluran yang menghubungkan daun telinga dengan selaput gendang telinga. Saluran telinga berfungsi untuk menyalurkan gelombang bunyi menuju selaput gendang telinga. Yang kedua, telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah ini ada 4 bagian. Yang pertama, gendang telinga adalah selaput tipis yang memisahkan telinga luar dan telinga dalam. Fungsinya untuk menghantarkan getaran bunyi dari udara menuju tulang-tulang pendengaran. Lalu yang kedua, ada tulang martir. Adalah tulang kecil yang berbentuk menyerupai martil yang menyusun tulang pendengaran pada telinga tengah. Tulang martil berfungsi menghantarkan getaran bunyi dari gendang telinga ke tulang landasan. Lalu yang ketiga, tulang landasan adalah tulang kecil yang berbentuk seperti landasan. Tulang martil berfungsi menghantarkan getaran bunyi dari tulang martil menuju tulang sanggurdi. Lalu yang terakhir, tulang sanggurdi. Tulang sanggurdi adalah tulang terkecil dari telinga pada tubuh manusia dan merupakan tulang yang menyerupai sanggurdi kuda. Lalu yang terakhir, telinga bagian dalam, yang termasuk bagian dalam antara lain siput cochlea atau rumah siput. Rumah siput adalah sebuah rongga berbentuk kerucut di bagian kaku dari tulang temporal. Di dalam rumah siput terdapat organ kortil yang mempunyai organ pendengaran. Organ kortil berfungsi sel-sel rambut sensori yang merupakan reseptor getaran. Rumah siput berfungsi meneruskan sinyal ke otak untuk diproses. Lalu saluran setengah lingkaran. Saluran setengah lingkaran adalah suatu bagian yang terdiri dari 3 saluran setengah lingkaran yang tersusun menjadi satu kesatuan. Sekian video pembahasan kali ini, semoga dapat membantu para orang tua murid
yang putra-putrinya berada di jenjang pendidikan sekolah dasar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.